mempertimbangkan psikologi dari yang bersangkutan juga, akhirnya penyidik memutuskan sekali lagi menghentikan proses pertanyaan interogasi malam hari ini. Polda Metro Jaya tidak menahan tersangka Dr. Richard Lee usai menjalani pemeriksaan perdana kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk kecantikan. Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak menegaskan bahwa tersangka tidak ditahan karena alasan kooperatif selama proses penyidikan. Reonald menuturkan bahwa tersangka bersedia atau untuk hadir kapanpun dipanggil oleh penyidik. Kombes Pol Reonald mengatakan penyidik sudah mencecar 73 dari 85 pertanyaan selama 11 jam pemeriksaan. Menurut Reonald, Richard sempat diberikan waktu istirahat pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19. Lalu pemeriksaan berlanjut hingga pukul 22 sampai Richard mengeluh sakit. Tim dokter pun telah memeriksa dan menyatakan bahwa Richard mengalami kelelahan. Akhirnya penyidik memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan terhadap Richard Lee akan dijadwalkan pada beberapa hari ke depan. Adapun Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran perlindungan konsumen dari produk dan layanan kecantikan. Ia dilaporkan dokter kecantikan Samira atau dikenal sebagai dokter detektif ke Polda Metro Jaya. Richard dikenakan pasal 455 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia terancam pidana penjara 12 tahun penjara atau pidana paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pemeriksaan dari saudara RL, ya, saudara dengan inisial RL. Saya sampaikan bahwa saudara RL tadi hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka itu dilakukan mulai pukul 14 dan pada pukul 18 itu dihentikan sementara karena istirahat, ya, dan dilanjutkan lagi pada pukul 19.00. Kemudian pertanyaan yang sudah diajukan, ya, saya ulangi, pada pukul 19 diajukan lagi pemeriksaan, dilanjutkan lagi pemeriksaan, dan tadi baru selesai pada pukul 22, kurang lebih pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian penyidik sudah menanyakan 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan. 73 pertanyaan dari 83 pertanyaan. Kenapa dihentikan di situ? Karena pada pukul 22.00 untuk saudara dengan inisial RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan. Ya, merasa kurang enak badan dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu proses pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 12, ulangi pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan bisa dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan.
Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah sudah dilakukan penahanan, maka belum dilakukan penahanan. Ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Itu yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan media malam hari ini. Ada pertanyaan? Bang, berarti sampai saat ini RL masih ada di dalam gedung Krimsus atau dibawa ke rumah sakit Masih atau gimana? ada di gedung Krimsus yang malam ini akan kembali dan mungkin akan melakukan pengobatan kepada yang bersangkutan, ya. Karena memang kondisinya sedang tidak enak badan. Tadi juga dicek oleh tim dokter, memang sudah mungkin kelelahan, ya. Oleh sebab itu dari tim penyidik ya memutuskan untuk menghentikan dulu pemeriksaan, nanti akan dilanjutkan sesuai dengan dijadwalkan lagi untuk pemeriksaan tambahannya. Dokter kecantikan Samira atau dokter detektif mengawal langsung proses pemeriksaan Richard Lee di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Selasa 7 Januari malam. Terkait tidak ditahannya Richard Lee setelah pemeriksaan selama 11 jam, Doktif pun bereaksi. Ia mempertanyakan mengapa hingga kini Dr. Richard Lee belum juga ditahan, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi dalam laporan dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen ini, nilai kerugian yang dialami masyarakat ditaksir mencapai angka fantastis. Doktif lalu membandingkan nasib Dr. Richard Lee dengan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu yang langsung ditahan meski nilai kerugiannya jauh lebih kecil. Ia merasa heran karena Dr. Richard Lee tidak segera ditahan seperti Nikita Mirzani. Pihak Doktif pun menilai seharusnya Dr. Richard Lee yang diduga merugikan konsumen hingga ratusan miliar rupiah mendapat perlakuan hukum yang lebih tegas. Lebih lanjut, Doktif juga membantah dirinya menyuap pihak kepolisian atas penetapan tersangka Dr. Richard Lee. Ia pun bersumpah tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menyuap polisi dalam kasus ini. Sebelumnya, Doktif menegaskan pihaknya tidak akan membuka jalur damai dengan Richard Lee atas kasus pencemaran nama baik yang menyeret namanya. Kasus yang dilaporkan Richard Lee itu juga telah membuat Doktif ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Desember lalu. Meskipun 3 hari berselang, Richard Lee juga berstatus tersangka atas laporan Doktif. Berarti kembali lagi pertama kali yang ingin Doktif ucapkan adalah apresiasi yang luar biasa kepada kalian yang sampai saat ini Doktif kalau mengucapkan itu rasanya terharu banget, terharu sekali. Tanpa kalian, tanpa adanya dukungan masyarakat, tidak pernah ada yang namanya detektif, dokter detektif sampai detik ini masih ada di sini, masih semangat menyuarakan memberantas yang namanya mafioso skincare. Karena kalian tahu perjuangannya nggak mudah, semua serangan psikologis, serangan psikis, serangan para buzzer yang luar biasa, fitnah-fitnah keji yang Doktif cuma minta sama Allah. Doktif tidak punya backingan, Doktif tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang Doktif minta hanya satu, Doktif minta keadilan. Datang ke sini mau ngapain? Kerugian Doktif ingin memantau, ya, ke sini Doktif ingin memantau. Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil, ya, jika seorang Nikita Mirzani yang diduga ya merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan langsung ditahan, sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk White Tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Tidak adil sama sekali. 4 tahun ratusan miliar VS-nya. Jadi benar-benar sangat nggak adil. Jadi Doktif di sini minta keadilan Polda Metro Jaya, Dirkrimsus, ya, untuk segera melakukan penahanan, ya, dan tanpa adanya disertai nanti adanya penangguhan penahanan. Nikita Mirzani ditolak penangguhan penahanannya. Jadi Doktif harapkan untuk kasus ini sama, ya,
Jangan ada penangguhan penahanan, kalaupun akhirnya dari Direskrimsus memutuskan untuk menahan. Sampai detik ini Dotif nggak tahu seperti apa. Jadi Dotif ingin mengawal. Bahkan kalau perlu Dotif menginap, Dotif dirikan tenda di sini. Ya, karena ini perjuangannya luar biasa guys, 1 tahun. Ya, dari tanggal 2 Desember 2024, penetapan tersangka di 15 Desember 2025, sampai saat ini serangan buzzer-buzzer ternak-ternak yang dilakukan oleh DRL itu luar biasa. Bahkan babunya Sihan sampai tadi beberapa jam yang lalu masih terus menyerang. Ya, jadi tidak ada sama sekali inisiatif mereka untuk bertobat, minta maaf kepada Dotif, kepada masyarakat, mengembalikan ratusan miliar ya uang kalian, tidak ada sampai detik ini. Ya, Dotif muncul ke sini untuk meminta DRL mengembalikan ratusan miliar yang sudah diambil. Kembalikan itu. Ya, kalau ingin damai kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.